Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Raja Sakib Silalahi dari kelas TI 4609 akan menjelaskan sedikit tentang soal kalkulus. Yang pertama, yaitu dari fungsi fx sama dengan x min 1 dikali x min 3 dibagi x min 2 dikali x plus 1. Oke, soal pertama, tentukan domain dari fungsi tersebut. Oke, di sini ini adalah fungsi kuadrat yang dimana sebenarnya semua angka real masuk asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0. Maka dari itu cukup kita keluarkan saja penyebutnya tidak sama dengan 0. Maka x min 2 x plus 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini kita dapat x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Maksudnya tidak sama dengan. Maka dari itu domain fungsinya adalah x seluruh bilangan real kecuali x tidak sama dengan 2 dan x tidak sama dengan min 1. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu perpotongan dengan sumbu x dan perpotongan dengan sumbu y. Oke, perpotongan dengan sumbu x didapat jika y sama dengan 0. Maka perpotongan dengan sumbu y itu didapat jika sama dengan 0, maka 0 x min 1 x min 3 dibagi x min 2 x plus 1. Oke, jika sebuah pecahan menghasilkan 0, maka bukan penyebutnya yang harus 0, melainkan pembilangnya harus 0. Maka cukup kita ambil saja pembilangnya menjadi seperti yang tadi, x min 1 x min 3 sama dengan 0. Maka didapat x nya itu sama dengan 1 dan x nya sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu x itu didapat yaitu x nya 1 dan x nya 3, berarti 1.0 dan 3.0. Oke, untuk titik potong dengan sumbu y, titik potong dengan sumbu y didapat jika x sama dengan 0. Maka y sama dengan 0 min 1 kali 0 min 3 bagi 0 min 2 kali 0 plus 1. Ini sama dengan min 1 kali min 3 dibagi min 2 dikali 1 sama dengan minus 3/2. Maka titik potong dengan sumbu y nya adalah minus 3/2 atau 0,32 jika digambar. Oke, untuk yang soal berikutnya tentukan asimtot tegak dan asimtot datar. Oke, yang pertama kan kita tentukan dulu asimtot tegak. Asimtot tegak itu didapat jika suatu fungsi tersebut mendekati tahingga. Nah, perlu kita lihat di sini fungsi ini merupakan fungsi pecahan. Di mana fungsi pecahan cara membuatnya untuk menjadi tahingga adalah penyebutnya 0. Maka pecahan tersebut tahingga. Oke, berarti kita buat kembali seperti yang nomor 1, kita buat sama dengan 0. Maka x min 2 dikali x plus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Jadi asimtot tegaknya adalah garis x sama dengan 2 dan garis x sama dengan min 1. Karena pada saat x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1 hasilnya adalah tahingga. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah asimtot datar. Asimtot datar didapat jika x-nya menuju tahingga. Oke, jadi kita buat fungsi ini menjadi limit x menuju tahingga. Langsung saja. Limit x menuju tahingga x min 1 x min 3 dibagi x min 2 x plus 1. Nah, maka ini kita coret saja. Kita coret saja yang tidak mengandung x, dan x yang paling besar kita hitung. Maka ini akan menjadi, karena pangkat x yang atas sama dengan yang di bawah sama dan koefisiennya sama juga, menjadi 1/1. Maka asimtot datarnya adalah garis y sama dengan 1. Oke, untuk yang nomor 4, selang kemonotonan fungsi. Oke, jadi untuk selang kemonotonan itu dihitung berdasarkan turunan pertama. Jadi untuk menentukan turunan pertama itu kita gunakan rumus seperti ini. Gunakan rumus turunan untuk pembagian dengan
Nah, rumus untuk mencari turunan pecahan adalah dengan rumus seperti ini, yang dimana Vx-nya itu adalah X min 2 X plus 1, yang dimana Ux-nya itu adalah X min 1 X min 3. Nah, sebelum saya lanjut akan saya ganti terlebih dahulu kertasnya. Kita lanjut. Setelah kita masukkan angka-angka U dan V-nya ke rumus yang tadi, maka kita akan dapat turunan pertamanya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita cek apakah jika turunan pertama ini lebih besar daripada 0 maka dia monoton naik, dan jika lebih kecil daripada 0 maka di selang tersebut dia monoton turun. Tapi di sini perlu kita cek. Yang pertama, penyebutnya ini pasti positif karena kuadrat dikali kuadrat pasti positif. Nah, sekarang yang atas perlu kita cek diskriminan yang atas. Oke, kita cek dengan diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC, B kuadratnya berarti min 10 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikali 11 sama dengan minus 32. Karena hasil diskriminannya negatif dan A nya adalah positif 3, maka ini adalah definite positif. Berapapun maka itu berapapun dari X pasti hasilnya positif. Maka dari itu diselang berapapun fungsi fx tadi pasti monoton naik, karena tidak pernah fungsi fx ini menyentuh 0 sekalipun. Oke. Selanjutnya, jadi maka ini hanya ada monoton naik dan tidak ada monoton turun, karena karena turunan fx ini tidak pernah negatif, selalu positif. Oke, soal nomor 5, titik ekstrim. Titik ekstrim itu didapat jika f aksen x sama dengan 0. Tapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa titik ekstrim ini tidak mungkin ada. Karena kenapa tidak mungkin ada? Karena f aksen x itu hasilnya tidak mungkin 0. Karena atasnya definite positif dan bawahnya juga definite positif, sama-sama definite positif. Tidak mungkin mereka menyentuh 0. Maka dari itu titik ekstrim fungsi fx tidak ada. Oke, yang keenam adalah menentukan kecekungan dan selang kecekungan. Oke, selang kecekungan itu menentukannya dengan turunan kedua. Jadi fungsi f aksen x ini, yang ini kita turunkan lagi. Kita turunkan menjadi turunan keduanya dengan rumus yang sama pula, maka didapat turunan keduanya f aksen x sama dengan minus 6 x pangkat 5 min 6x pangkat 4 plus 14 x pangkat 3 minus 8 x kuadrat minus 15x plus 14 dibagi dengan x plus 1 pangkat 4 x min 2 pangkat 4. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa ini menjadi fungsi polinomial derajat 5. Lalu bagaimana cara menentukan faktor-faktor yang atas? Nah, di sini untuk menentukan faktor-faktor yang atas kita gunakan cara Horner untuk menghitung polinomial. Oke, kita pindahkan ke sini. Untuk menghitung polinomialnya, bentar. Menghitung polinomialnya saja. Kita pakai cara Horner. Di sini kita cara Hornernya kita pindahkan 1 min 6 14 min 8 15 dan 14. Nah, kita lihat ya. Sebagaimana yang kita tahu ada dua aturan polinomial. Yang pertama, jika jumlah seluruh koefisiennya adalah
0, jika jumlah seluruh koefisiennya adalah 0, maka ini mohon maaf, ini min. Kalau jumlah seluruh koefisiennya adalah 0, maka X min 1, maka 1 adalah salah satu faktornya. Dan jika jumlah koefisien kanan sama dengan jumlah koefisien genap, maaf saya ulangi, jika jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, maka min 1 adalah salah satu akarnya. Oke, sekarang kita hitung. Jumlah koefisiennya adalah 0, maka 1 adalah akarnya. Jadi 1 berhak mengisi di sini. Dan juga setelah kita hitung kembali, jumlah koefisien kanan dan jumlah koefisien kiri sama. Maka dari itu min 1 juga merupakan akar dari polinomial tersebut. Oke, sekarang kita masukkan 1 terlebih dahulu. 1 6 maaf, ini 5 9 1 ini 1 itu 1 kali 1 kali 6 yang 5 kali 4 yang 9. Oh, ini di plus ya, maaf. Ini 1 ini min 14, ini min 14, ini 0. Terbukti bahwa 1 adalah faktornya. Kita lanjut dengan min 1. Min 1. Lalu kita hitung di sini 1, min 1, min 6, 15, min 15, min 14, 0. Terbukti juga bahwa min 1 merupakan faktor dari polinomial tersebut. Oke, setelah seperti ini, maka apa yang akan kita lakukan? Berdasarkan hukum polinomial seperti ini, kita harus menggunakan coba-coba. Sebagaimana perkalian antara suku yang terakhir dengan suku yang paling depan, kita kalikan min 14 ke 1 hasilnya min 14, dimana kita harus kalikan semua faktor yang mungkin menjadi pengali min 14. Di sini saya ambil contoh 2, karena 2 salah satu pembuat faktor min 14, kita masukkan 2 di sini, berarti di sini 1 turun kali 2 kali 2 tambah min 6 min 4 kali 2 min 8 kali 2 min 7 kali 2 14 menggunakan 0. Dan dapat juga kita bahwa 2 itu merupakan faktor polinomial tersebut. Oke, dan maka kita dapat persamaannya menjadi seperti ini. X min 1 X plus 1 X min 2 X kuadrat min 4X min 7. Lalu mengapa X kuadrat min 4 X kuadrat min 4X min 7 ini kita tidak jabarkan lagi? Karena ini merupakan definite. Jika kita hitung menggunakan diskriminannya di bawah 0 dan A nya bisa daripada 1, maka ini adalah definite positif. Jadi ini sudah kita tidak hitung lagi, karena tidak mungkin menyentuh 0, ini tidak dihitung. Jadi akar-akar polinomial tersebut ada 1, ada min 1, dan ada 2. Nah, digabungkan dengan pembuat 0 yang bawah tadi dengan yang ini, maka ini min 1, dan ini 2. Ada beberapa akar yang sama di sini, yaitu min 1 dan 2. Nah, karena beberapa ada akar yang sama, tidak usah ditulis 2 kali, sehingga kita dapatkan bahwa untuk pembuat 0 keseluruhan adalah 1, min 1, dan 2. Jadi nanti akan kita uji di garis bilangan, tapi sebelum itu akan saya ganti terlebih dahulu kertasnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah kita mendapatkan faktor yang tadi, yaitu min 1, 1, dan 2, jadi berdasarkan kalau kita gambar garis bilangan akan menjadi seperti ini, yaitu dimana di sini min 1,
di sini 1 dan di sini 2. Sudah jelas bahwa seperti yang pernah kita pelajari, hanya dengan cukup melihat saja maka kita dapat Di sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Nah, maka dari itu ketika f double aksen x ini lebih besar daripada 0, maka itu adalah selangnya cekung atas. Yaitu nilai cekung atas itu adalah minus setengah hingga koma min 1 kurung gabungan 1,2. Ini cekung atas. Cekung atas. Nah, Cekung bawah ketika f double aksen x ini lebih kecil daripada 0, atau pada saat 1,1 gabungan 2, hingga. maka itu adalah cekung bawah ketika f double aksennya lebih kecil daripada 0. Oke, jadi ketika pada itu lanjut ke soal yang berikutnya. Tujuh itu titik belok. Titik belok itu diperoleh jika f aksen x ini sama dengan 0. Nah, sama saja dengan yang ini, kita sudah menemukan pembuat nolnya adalah min 1, 1, dan 2. Tapi berdasarkan yang tadi, jika kita masukkan x-nya itu adalah min 1, maka persamaannya akan menjadi 0 per 0. Mengapa persamaannya akan menjadi 0 per 0? Karena persamaan bawah pun, penyebut pun ada yang menggunakan 0, ada yang hasilnya 0 juga. Maka dari itu kita cari antara min 1, 1, dan 2 yang dimana tidak menghasilkan 0 per 0, yaitu adalah 1. Maka jawabannya adalah untuk f double aksen x sama dengan 1, f aksen double x sama dengan 0, itu hasilnya adalah ketika x sama dengan 1. Maka titik beloknya itu diperoleh jika f double aksen x itu sama dengan 0 kan. Nah, diperoleh x nanti 1. Maka dari itu titik beloknya itu ketika 1,0. Titik beloknya diperoleh ketika 1,0. Lalu bagaimana gambar grafiknya? Oke, kita akan gambarkan grafiknya di sini saja, semoga muat. Gambar grafiknya di sini. Oke, tadi berdasarkan data yang sudah kita punya di awal, bahwa si X ini, grafik ini memotong Y itu di min 3,2. Memotong di, anggap di sini, minus 3,2. Dan juga dia itu memotong X di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. X sama dengan 1 anggap di sini, X sama dengan 3 anggap di sini. Lalu untuk lalu juga mendekati asimtot X sama dengan, maaf sebentar. Nah, lalu juga dia akan mendekati asimtot X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Jadi kira-kira dengan min 1 di sini dan X sama dengan 2 di sini. Jadi akan ada asimtot di situ, juga melewati juga ada asimtot tegaknya di Y sama dengan 1. Di sini ada asimtot tegak. Nah, setelah kita masukkan beberapa uji titik juga terhadap fungsi tersebut, misalkan ketika kita masukkan angka-angka acak, maka kita dapat gambar fungsi tersebut demikian. Mohon maaf jika gambarnya salah. Ini garis X sama dengan min 1, ini asimtot datar, asimtot tegak. Ini ada asimtot lagi. Maka di sini pun akan menjadi seperti ini. Maaf, tidak kena gambarnya. Nah, terus ke atas, dan ini ada asimtot. Ini juga, maka dari sini dia akan naik
terus sini. Mana yang mendekat ke simpatnya. Nah, kurang lebih gambarnya menjadi seperti itu. Gambar grafiknya di mana ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.